Innallaha ta'ala lam yab'athni ta'anan wala la'anan. Sesungguhnya Allah mengutusku bukan untuk melaknat, walakin ba'athani da'iyatan wa rahmatan. Tetapi Allah mengutusku untuk berdakwah dengan kasih sayang. Malam, selamat datang Bapak Ibu dan juga siswa-siswi KBS yang kami cintai. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, akan ada sedikit pengumuman. Jadi, nanti akan ada kuis dengan hadiah hingga ratusan ribu rupiah untuk beberapa orang pemenang. Jadi, tetap mengikuti acara ini dari awal hingga akhir, karena nanti beberapa pertanyaannya meliputi acara pada malam hari ini, seperti itu ya. Jadi, mohon untuk tetap berada di tempat Anda masing-masing, karena nanti akan ada hadiah dari kuis hingga ratusan ribu rupiah untuk beberapa orang pemenang. Gitu ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Syaidina Muhammadin wa ala alihi wa syabi'i ajmain. Rabbi sohli sodri wa yashirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Manajemen Advisor Kesatuan Bangsa Bapak Kursyad Duarsi, yang terhormat Kepala SMA Kesatuan Bangsa Bapak Ahmad Nurani ST, yang terhormat Kepala SMP Kesatuan Bangsa Bapak Ahmad Fauzi MPD, yang kami hormati orang tua siswa-siswi SMP SMA Kesatuan Bangsa, yang kami hormati guru dan staf SMP SMA Kesatuan Bangsa, serta siswa-siswi SMP SMA Kesatuan Bangsa yang kami sayangi. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, sehingga kita masih bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat pada acara silaturahim virtual keluarga besar Sekolah Kesatuan Bangsa dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tak lupa pula, sholawat dan salam senantiasa tercurah limpah pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya kebenaran, penunjuk jalan menuju keselamatan, dengan syariat yang dibawanya, beserta para keluarga dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian sholawat Nabi, berikutnya adalah sambutan, selanjutnya adalah penampilan puisi, kemudian dilanjutkan dengan kultum, lalu ada nyanyian cinta Rasul, kuis sirah nabawi, doa, dan yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan digelarnya acara ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Imam Ayatullah dari kelas 12E. Kepada Ananda Imam, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم Nggak bisa rename ya. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Imam atas lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat indah. Memasuki acara berikutnya adalah sholawat Nabi yang akan dibawakan oleh Ananda Zafika Zufanka dari kelas 10A. Mari kita saksikan bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin Udah join Zoom. Ini kok ada orang nyanyi, kenapa ini? Baiklah, beralih pada acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah Kesatuan Bangsa Yogyakarta,
kepada Bapak Ahmad Fauzi MPD, kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya Rasulullah. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya Habiballah. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya Amina Wahilah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bergabung di sini memperingati hari yang sangat mulia, hari besar untuk kita semua, yaitu kita malam ini memperingati kelahiran junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam kita haturkan untuk junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu semua, anak-anakku semua, hari ini adalah hari yang sangat mulia, hari yang sangat bersejarah, salah satu hari terbesar dalam agama Islam. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Fethullah Gulen dalam bukunya Cahaya Abadi. Dalam keyakinan kita ada beberapa hari penting yang mengandung kemuliaan dan berkah tertentu. Sebagian dari hari itu ada yang kita anggap sebagai hari raya. Di sepekan kaum mukmin merasakan sukacita Jumat sebagai hari istimewa. Dan setiap tahun kaum mukmin merasakan kegembiraan yang lebih besar ketika hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Khusus pada hari raya Idul Adha yang dirayakan dalam beberapa hari, kaum muslimin mengingat kembali pengorbanan yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Pada hari raya ini umat Islam bermunajat kepada Allah dan berdoa dengan setulus hati demi mohon ampunan atas dosa-dosa mereka yang berbuat. Demi mendapatkan ampunan itu, sebagian umat Islam menyambangi Baitullah untuk kemudian menyentuh kain penutupnya. Ketika melakukan wukuf Arafah, mereka menghadapkan hati mereka kepada Allah dan mohon kepada Allah agar berkenan mengampuni mereka. Akan tetapi sebenarnya ada sebuah hari raya lain yang dapat dianggap sebagai hari besar bagi seluruh umat manusia dan bahkan bagi seluruh jagat raya. Hari istimewa itu adalah hari kelahiran Rasulullah SAW yang biasa kita kenal dengan istilah Yaumul Al-Milad. Itu hari ketika Allah menggantungkan lentera cahaya Muhammad, An-Nur Muhammad di atas langit laksana mentari yang bersinar terang. Jadi hari ini adalah hari yang sangat mulia karena hari ini adalah kelahiran Nabi junjungan kita yang membawa perbedaan antara yang baik, yang benar dari masa kegelapan kepada masa yang sekarang ini, sekarang kita menikmati semua penuh dengan cahaya, penuh dengan kegembiraan. Akhir kata, kita panjatkan, kita aturkan sholawat untuk junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Harapan kita, acara ini adalah untuk memohon kepada Allah dengan perantaraan syafaat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita mengingat beliau setiap saat
Dan pada hari kelahiran beliau ini kita merayakan dengan mengikuti apa yang telah beliau ajarkan, menjalankan amalan-amalan yang beliau telah sampaikan kepada kita semua. Semoga kita menjadi hamba Allah yang tentunya sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan di sini. Insya Allah malam yang penuh berkah ini kita mendapatkan keberkahan dan insya Allah kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Fauzi. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, untuk yang baru bergabung, saya umumkan kembali bahwa nanti akan ada kuis. Jadi, jangan lupa untuk mengikuti acara ini dari awal hingga akhir, karena nanti beberapa pertanyaan juga berasal dari acara ini, gitu ya. Jadi, dari awal acara hingga akhir acara, dimohon untuk tetap berada di tempat Anda masing-masing dan menyaksikan secara saksama ya acara ini, karena nanti akan ada hadiah hingga ratusan ribu rupiah untuk beberapa orang pemenang. Baiklah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah penampilan puisi dengan iringan instrumen piano oleh Ananda Yasmina Asfazahidah dari kelas 12B dan Ananda Rafa Raditya Wibowo dari kelas 8. Selamat menyaksikan. Puisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taufik Ismail. Ya Nabi ya Rasulullah, cahaya hati kami, kekasih Allah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkaulah surya yang menyinari kelamnya hati manusia. Engkaulah purnama yang menyinari gelapnya jiwa manusia. Engkaulah cahaya di atas cahaya. Ya Nabi Allah, ya Habib Allah, betapa mulia akhlakmu, bagai cahaya kemuliaan Al-Quran. Besarnya perjuanganmu menegakkan agama, agungnya cintamu menyayangi sesama manusia, harumnya senyummu pada wajah dunia, betapa ramah sikapmu tertanam dalam jiwa. Ya Nabi Allah, ya Habib Allah, betapa indah akhlakmu, bagi cahaya keindahan Al-Quran. Rindu
petunjuk bagi perjalanan kami. Engkaulah mata air hati dan pikiran kami. Wahai teladan yang tak pernah padam. Ya Nabi Allah, ya Habib Allah, betapa suci akhlakmu bagai cahaya kesucian Al-Quran. Hadirkanlah cintamu dalam ibadah kami. Hadirkanlah ketabahanmu dalam doa kami. Mengalirlah jihadmu dalam hati kami. Tumbuhkanlah akhlakmu dalam hidup kami, ya Nabi, ya Rasulullah. Cahaya hati kami, kekasih Allah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkaulah cahaya di atas cahaya. Masya Allah, luar biasa sekali penampilan dari Ananda Yasmina dan juga Ananda Rafa. Semoga kita semua tergolong ke dalam orang-orang beriman yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, acara berikutnya adalah sajian kultum yang akan disampaikan oleh Bapak Herianto. Kepada beliau, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin share screen. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabi innama bu'ithu liutamimma makarimal akhlak. Yang saya hormati Mr. Kursat Duarce sebagai Manajemen Kesatuan Bangsa School. Yang saya hormati Bapak Ahmad Nurani, Bapak Ahmad Fauzi. Yang saya hormati dan yang saya muliakan seluruh hadirin, Bapak Ibu wali siswa, siswa-siswi Kesatuan Bangsa School yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya kita malam hari ini masih diberi kesempatan untuk bersama-sama bersilaturahmi walaupun dalam suasana virtual. Semoga silaturahmi ini tetap mengandung dan mendapatkan barakah untuk kita semua. Amin. Shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati,
Izinkan saya malam hari ini untuk sedikit mengkaji tentang sosok yang Allah utus di muka bumi ini sebagai rahmat untuk alam semesta. Kalau kita berbicara tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu basyarun, laisa kal basyar. Dia adalah manusia, tetapi tidak seperti manusia. Basyarun laisa kal basyar. Ada sebuah firman Allah surah Al-Kahfi yang sangat jelas sekali menjelaskan tentang kata basyar ini. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Pada ayat tersebut jelas sekali Allah berfirman yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia, mislukum, sama seperti kalian. Yuha, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kalian itu adalah. Maka barang siapa yang mengharapkan untuk bertemu Tuhannya, falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka beramallah amal yang sholih dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Pada ayat di situ, mengapa Allah ciptakan Rasulullah dalam bentuk sebagai basyar? Di antara hikmahnya adalah karena yang diutus, karena objek dakwah Rasulullah adalah manusia, maka yang diutus oleh Allah adalah manusia. Dalam surah Al-Isra Allah juga mengatakan, mungkin nanti teman-teman bisa cek, jika objek dakwah Rasulullah itu adalah para malaikat, maka Allah akan turunkan malaikat di situ. Kita akan bahas sedikit, tadi ada al-basyar, laisa kal-basar. Bagaimana hikmah-hikmah Rasulullah itu diutus sebagai manusia begitu. Karena fitrah manusia itu berbeda dengan malaikat gitu. Allah Rasul utus yang punya nafsu seperti manusia. Allah utus manusia, Rasul manusia yang punya nafsu untuk makan juga. Kalau malaikat tidak begitu. Kalau malaikat dia tidak punya nafsu. Ada sebuah kisah dalam hadis dijelaskan tentang 3 kelompok yang mendatangi rumah istri Rasulullah. Jadi ketika itu mereka mengunjungi rumah-rumah istri Rasulullah, kemudian mereka menanyakan bagaimana ibadah Rasulullah. Kemudian setelah mereka tahu bagaimana ibadah Rasulullah, maka mereka malu, ya Allah. Kita siapa begitu bertanya bagaimana ibadah Rasulullah. Padahal Rasulullah itu adalah makhluk Allah yang sudah Allah ampuni dosanya. Yang dahulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Sehingga salah satu dari mereka berkata begini, kalau begitu untuk menandingi ibadah Rasulullah saya akan sholat malam, semalam suntuk tidak akan tidur begitu. Kemudian yang lain juga mengatakan, kalau begitu saya akan berpuasa tanpa berbuka. Puasa wisol, dia akan sambung lagi puasa tanpa berbuka.
Kemudian yang satunya dia bilang kalau begitu maka dia akan sholat semalaman tanpa tidur. Akhirnya ketika itu Rasulullah datang, kata Rasulullah, antum ladina kultum kada wa kada. Kalian yang berkata begini dan begitu, kata Rasulullah. Maksudnya adalah yang mengatakan saya mau tidur, saya mau sholat malam semalam suntuk, saya mau berpuasa tidak berbuka, saya mau membujang selamanya tidak menikah. Kata Rasulullah itu tidak dibenarkan. Kalian tahu bahwa saya adalah hamba Allah yang paling takut kepada Allah. Begitu. Tapi saya tidur. Saya sholat dan saya tidur, kata Rasulullah. Saya adalah hamba yang paling takwa. Tapi saya juga puasa dan berbuka. Saya orang yang paling bertakwa, tapi saya juga menikah. Nah, inilah di antara hikmahnya juga bahwa kenapa Rasulullah diutus dalam sebagai manusia, karena Islam itu tidak bertentangan dengan fitrah manusia, begitu. Rasulullah adalah sosok yang sempurna, begitu, sebagai teladan kita. Dengan beliau sebagai manusia, maka kita akan bisa insya Allah mengikuti akhlak-akhlak beliau, kehidupan-kehidupan beliau. Ada juga beliau juga sosok yang sangat amanah. Beliau adalah juru damai. Dalam satu riwayah juga diceritakan, yang mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, Rasulullah itu ketika dia berusia 35 tahun sebelum diangkat menjadi nabi, ketika itu ada peristiwa renovasi Ka'bah, ya. Ini sangat masyhur sekali hadis ini. Nah, kemudian ada perseteruan ketika pengangkatan Hajar Aswad. Nah, dan dalam literatur dikatakan ini sampai 4 dan 5 hari, begitu, sampai 4 atau 5 hari. Akhirnya ada salah satu tokoh namanya Abu Umayyah bin Al-Mughirah, dia berkata, dia menawarkan solusi. Solusi yang diberikannya adalah yang pertama kali masuk Masjidil Haram esok harinya, dan mereka menyetujui itu. Lalu qadarullah, ya, Allah semua yang tentukan, pada besok harinya yang pertama datang itu adalah Nabiullah Muhammad SAW. Maka para tokoh-tokoh ini semua menerima harga Muhammad, begitu. Ini adalah Muhammad, sosok yang amanah, begitu. Sosok yang dipercaya, maka kami semua ridho apabila dia yang mengangkat Hajar Aswad itu. Maka Rasulullah tidak dengan ego dia sendiri, tapi dengan bijaksana dia ambil serbannya dan dia ajak semua kepala tokoh sehingga semua terlibat dalam pengangkatan Hajar Aswad itu. Kemudian ada juga salah satu sahabat Rasulullah, saya di sini pakai istilah abdin dalem, begitu ya. Abdin dalem yang saya maksud di sini adalah mungkin kalau sekarang seperti ART, begitu, asisten rumah tangga. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah yang 10 tahun bersama Rasulullah. Kemudian dia berkata, li uffin, qala li uffin qattun wa ma qala li syai' sanatu lima sanatu wala li syai'in taraktuhu lima taraktahu. Kata Anas bin Malik, selama 10 tahun saya tidak pernah mendengar Rasulullah itu berkata begitu ya, dan sejenisnya. Jadi Rasulullah adalah orang yang sangat lembut perangainya. Dia juga tidak pernah memarahi, menegur Anas bin Malik ini. Dia tidak pernah mengatakan kalau dia mengerjakan sesuatu, kenapa kamu kerjakan itu? Kalau dia tidak mengerjakan sesuatu, kenapa kau tidak kerjakan itu? Begitu. Jadi Rasulullah adalah teladan yang paripurna yang perlu kita contoh. Tapi pertanyaannya adalah, sejauh mana kita mengetahui Rasulullah? Sejauh mana kita mengetahui kepribadian Rasulullah? Sejauh mana kita
mengetahui bagaimana perlakuan Rasulullah kepada para sahabat, bahkan kepada para kaum-kaum yang non-muslim. Itu sebagai manusia. Bashar laisa kal bashar, tapi Rasulullah itu tidak seperti manusia pada umumnya. Yang pertama, Rasulullah itu ludahnya itu pernah menjadi obat, begitu ya. Air liurnya itu pernah menjadi obat. Jadi suatu ketika sahabat Talq bin Ali itu pernah digigit kalajengking. Ya. Kemudian ketika dia kesakitan itu Rasulullah meludahinya. Qadarullah sembuh. Ya, Masya Allah. Kemudian Rasulullah tidak pernah tidur ya. Tidur dalam tanda kutip di sana dijelaskan. Jadi suatu ketika Aisyah ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau sebelum tidur, sebelum sholat witir itu tidur?" Maka Rasulullah menjawab, "Inna aini tanaman wala yanamu qalbi," kata Rasulullah. Sesungguhnya mataku tertidur, terpejam, tapi tidak qalbi, tapi tidak untuk hatiku. Selanjutnya tidak ada bayangannya, Rasulullah itu tidak ada bayangan ya. Karena dalam salah satu syair tadi yang dibacakan oleh dalam syair tadi, antanurun fauqa nuri. Jadi Rasulullah itu adalah cahaya di atas cahaya, sehingga dia tidak memiliki bayang. Bahkan ketika dia di bawah terik matahari, maka Rasulullah tidak ada bayangannya. Kemudian Rasulullah juga tidak menguap. Subhanallah. Padahal kita tahu bahwa menguap itu bisa berantai begitu ya. Kalau misalkan ada teman kita yang menguap di samping, itu sangat mungkin begitu ya. Kadang yang di sampingnya juga bisa menguap. Tapi subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad, Rasulullah itu tidak pernah menguap. Bapak Ibu yang saya hormati, siswa-siswi sekalian yang juga saya hormati, selanjutnya saya ingin sedikit membahas tentang cinta Rasulullah yang tak terbatas kepada umatnya ya, kepada manusia ya, kepada siapapun yang ada di sekelilingnya. Saya ingin mengulang lagi beberapa cerita, mungkin Bapak Ibu sudah paham, adalah ketika dakwah Rasulullah di Taif ya, ketika itu beliau ditemani oleh Zaid bin Harisah. Rasulullah itu ketika dia berdakwah malah dia dilempari dengan batu ya. Nah, Masya Allah. Jadi berat sekali perjuangan Rasulullah berdakwah ketika itu. Tiba-tiba Allah mengutus Jibril ya, yang kemudian menawarkan bantuan untuk beliau. Kalau Rasulullah mau ya, Jibril ini menawarkan gunung itu siap diangkat oleh Jibril untuk membalas perlakuan kezaliman kaum pada saat itu. Tapi Rasulullah apa? Rasulullah tidak demikian begitu ya, dengan kelembutan hatinya katanya, innallaha ta'ala lam yab'athni ta'anan wala la'anan. Sesungguhnya Allah mengutusku bukan untuk melaknat, walakin ba'athani da'iyatan wa rahmatan. Tetapi Allah mengutusku untuk berdakwah dengan kasih sayang. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Luar biasa. Itu adalah sikap yang sangat bijak gitu ya, sulit untuk ditiru, sebuah respon yang berbalik begitu ya, ketika orang memukul malah dia merangkul begitu istilahnya. Kemudian doa untuk umatnya, ini juga diceritakan oleh salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Dzar. Jadi Abu Dzar ini pernah mengetahui, menemui Rasulullah itu
pada suatu malam ia membaca dan mengulang-ulang firman Allah di setiap rukun sujudnya. Apa ayatnya? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Yang artinya, jika engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka adalah hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, engkau adalah maha bijaksana, kata dalam ayat itu. Allah mengulang-ulang ayat ini dalam sujud dan rukuknya hingga pagi hari, dan ia lakukan itu setiap hari. Masya Allah, luar biasa cinta Rasulullah kepada umatnya. Kemudian salah satu cerita tentang syafaat Rasulullah ini diceritakan dalam sebuah hadis yang cukup panjang, tapi saya tidak akan ceritakan secara lengkap. Saya ingin jelaskan secara kronologisnya, jadi seperti ini. Jadi suatu saat nanti ketika hari kiamat ya, Allah akan mengumpulkan semua manusia itu di suatu tempat begitu. Dan suatu tempat itu yang sangat mengerikan dan panas, sehingga orang-orang di sana ingin pergi gitu mencari syafaat. Bahkan dalam literatur itu dikatakan, saya pergi ke neraka pun nggak apa-apa, saya nggak kuat lagi udah di sini begitu kurang lebih. Jadi kata hamba-hamba waktu itu dia ingin pergi. Kemudian ada salah satu di antara mereka, ayo kita datangi saja Nabi Adam, karena ia adalah orang pertama, dia adalah ayah kita. Allah yang menghembuskan langsung ruh kepadanya begitu. Kemudian mereka datang kepada Nabi Adam untuk mendapat syafaat itu begitu. Tapi singkatnya Nabi Adam menjawab, saya tidak bisa membantu kalian gitu. Karena saya telah berbuat dosa sehingga saya dikeluarkan dari surga. Nabi Adam begitu. Dia kemudian menyarankan pergilah kepada Nabi Nuh alaihissalam karena dia adalah Rasul yang pertama begitu. Kemudian mereka datang kepada Nabi Nuh. Kemudian apa jawaban Nabi Nuh? Aku juga tidak bisa. Mengapa? Karena aku telah membuat bumi banjir ya. Waktu itu Nabi Nuh tidak kuat dengan mohon maaf. Waktu itu Nabi Nuh sampai berdoa untuk menurunkan azab kepada umatnya karena mereka sudah sangat terlaluan, dan akhirnya Allah turunkan hujan begitu ya. Dan di sini dikatakan dan buat bumi banjir. Maka Nabi Nuh juga tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian dia menyarankan untuk datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, ia adalah kekasih Allah. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Saya sudah berbuat 3 dosa gitu ya. Ada dalam kisahnya salah satunya saya abadi 3 dosa Nabi Ibrahim ya. Satu itu dia mengatakan bahwa saya sakit katanya ya, ketika mau diajak ke berhala, menyewa berhala. Kemudian yang kedua dia mengatakan ketika dia menghancurkan banyak berhala, dia bilang kepada orang-orang musyrik kala itu bahwa berhala yang paling besar itulah yang menghancurkannya begitu, bukan saya katanya. Kemudian yang ketiga dia pernah mengatakan bahwa istrinya itu adalah saudaraku ya. Padahal sebenarnya ini kalau dikaji itu sebenarnya bukan sebuah kebohongan begitu. Karena yang pertama dia bilang sakit maksudnya adalah dia sakit hati ya, bukan secara fisik. Dia sakit karena kaumnya waktu itu tidak ada keimanan ya, karena kepercayaannya bermasalah, dia sakit karena itu. Kemudian dia mengatakan yang menghancurkannya adalah berhala besar, itu adalah untuk sebenarnya sangat menyohok sekali gitu. Kalian sadar nggak sih sebenarnya berhala-berhala itu tidak bisa memberikan manfaat, dia melindungi berhala yang kecil aja nggak bisa, kurang lebih seperti itu. Kemudian dia mengatakan bahwa istrinya adalah saudaraku. Dalam Al-Quran, innal mu'minuna ikhwah, begitu ya. Memang mukmin satu dengan mukmin yang lain adalah saudara. Jadi sebenarnya nggak salah kalau waktu itu Nabi Ibrahim mengatakan istrinya adalah saudaraku.
Kemudian dia menyarankan untuk datang kepada Nabi Isa. Nah, lalu Nabi Isa juga menjawab seperti ini, saya juga tidak mampu. Mengapa? Karena aku telah dituhankan. Justru aku dan ibuku dijadikan Tuhan, katanya. Kemudian dia melanjutkan dengan satu pernyataan seperti ini. Tahukah kalian bahwa jika ada harta yang terletak di dalam wadah dan wadahnya itu mempunyai penutup, mungkinkah harta itu diambil jika penutupnya belum dibuka? Dia memberikan analogi seperti itu. Maka mereka menjawab tidak, begitu ya. Tentu tidak. Maka kata Isa, datanglah kepada Nabi Muhammad SAW karena dia suci dari dosa. Nabi Muhammad tidak pernah berdosa, dia tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, akhirnya kata Rasulullah, analaha, saya yang bisa memberikan syafaat. Setelah itu Rasulullah SAW sujud sebagaimana sujudnya salat sambil meminta izin kepada Allah agar memberikan syafaat kepada umatnya. Ya. Saya ingat minggu lalu pada salah satu Fairage webinar itu ada salah satu pemateri kita ya yang dia menyampaikan pada closing statementnya nanti di akhir hari kiamat ya Rasulullah itu akan sujud begitu. Rasul akan sujud untuk memohonkan ampun umatnya ya. Jadi semoga kita tidak memperlama sujud Rasulullah itu begitu. Karena dosa-dosa kita, karena dosa hamba, dosa-dosa umatnya sehingga Rasulullah semakin lama bersujud. Karena semakin banyak dosa-dosa umatnya maka Rasulullah akan semakin lama bersujud untuk memohonkan ampun kepada Allah. Kemudian Jibril datang, irfa' ra'sak, katanya, angkat kepalamu. Wakul tusma, katakanlah engkau akan didengar wahai Rasulullah. Wasil tu'toh, mintalah engkau akan diberi. Wasfa, tusfa, begitu. Mintalah syafaat maka engkau akan bisa memberi syafaat. Hadirin yang saya hormati, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bahwa Rasulullah sangat mencintai umatnya, setelah kita mengetahui bahwa betapa Rasulullah ingin menyelamatkan semua umatnya, maka bagaimana kita harus mencintai Rasulullah? Ada sebuah riwayat juga tentang cinta ini. Jadi suatu ketika ada orang juga yang datang kepada majelis Rasulullah. Dia berkata, ya Rasul, kapan hari kiamat? Katanya begitu. Ya Rasul, kapan hari kiamat? Kemudian Rasul bertanya, apa yang engkau sudah persiapkan sehingga engkau bertanya seperti itu? Kemudian dia menjawab, saya tidak ada persiapan begitu. Tapi saya sungguh mencintai Allah, saya sungguh mencintai Rasulullah, katanya. Akhirnya Allah berkata, Rasulullah berkata, anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Nah, tapi kemudian ini juga Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa tidak cukup dengan mengatakan aku cinta Rasulullah. Gitu. Ya, Imam Nawawi kemudian merinci lagi, ya ulama Nusantara, apa yang bisa kita lakukan sebagai perwujud cinta kita kepada Allah adalah yang pertama sholawat, kemudian hidup dengan sunnah, cintai ahli baitnya, keluarga Rasulullah, dan cinta kaum Ansar. Sholawat ini adalah sangat penting begitu. Bahkan sholat itu tidak sah tanpa sholawat. La sholata illa sholatu ala nabi, ya. Tidak sah sholat kita tanpa bersolawat kepada Nabi. Hidup dengan sunnah. Kemudian cintai ahli baitnya. Sekarang ada banyak habaib dan lain sebagainya. Tentu kita harus menghormatinya, walau bagaimanapun mungkin
keadaannya, ada pro kontra dan lain. Tapi kita sebagai hamba, sebagai umat Rasulullah berkewajiban untuk menghormatinya. Kemudian cintai kaum Ansor. Kaum Ansor itu adalah yang pada waktu itu membaiat Rasulullah ya di Aqabah. Tapi kemudian Imam Nawawi juga menjelaskan lebih luas gitu ya, bahwa kaum Ansor itu adalah orang-orang yang menegakkan kalimatullah, orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Maka kita bisa mencintai ulama, kita bisa mencintai guru-guru kita. Bahkan dalam buku Basyarun Laisa Kal Bashar dikatakan kita juga harus mencintai petugas kebersihan. Karena mereka mengamalkan salah satu akhlak Rasulullah, yaitu menjaga kebersihan. Hadirin sekalian yang saya hormati, kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk terus mencintai Rasulullah, untuk bisa membuktikan, untuk bisa mengimplementasikan cinta itu dalam amal-amal yang soleh. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Latifah. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Herianto atas tausiah yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya adalah nyanyian Cinta Rasul yang akan dipersembahkan oleh guru dan juga siswa-siswi Kesatuan Bangsa. Mari kita saksikan bersama.
Baiklah, terima kasih. Sangat indah sekali ya lantunan sholawat yang telah di telah kita saksikan bersama. Baiklah, acara selanjutnya adalah acara yang sangat kita tunggu-tunggu, yang paling kita nanti-nantikan dari awal hingga saat ini ya. Karena akan ada kuis sirah nabawi setelah ini dan ada hadiah yang akan menanti Anda semua. Kemudian akan saya serahkan untuk kuis ini kepada Bapak Nur Rohman untuk mengambil alih kuis ini ya Pak ya. Monggo silahkan kepada Bapak Nur Rohman. Terima kasih Bu Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam bahagia untuk orang tua, Bapak Ibu Guru dan Ananda semuanya. Tiba saatnya di malam yang penuh kebahagiaan ini, kita berbagi kebahagiaan juga dengan berbagi-bagi hadiah giveaway teman-teman. Caranya bagaimana? Gampang sekali teman-teman, tinggal masuk ke Quizizz dan masukkan passwordnya. Silakan. Tapi sebelumnya namanya bisa ditambah kelas ya. Silakan kelas 12 misalnya atas nama Saleh seperti itu. Bapak Ibu orang tua juga boleh ikut, tidak apa-apa. Silakan. Bapak Ibu guru juga boleh ikut, tapi hadiahnya nggak dapat. Silakan teman-teman, langsung saja masukkan nomor kodenya. Silakan, tidak perlu lama-lama. Pertanyaannya mudah-mudah banget dan tidak banyak. Teman-teman yang mengikuti dari awal sampai akhir pasti tahu, karena pertanyaannya mudah banget. Kita kasih waktu berapa menit? Setengah menit deh untuk join. Monggo teman-teman, Bapak, Ibu, orang tua juga boleh ikut game berhadiah Sirah Nabawi. Silakan teman-teman. Mungkin sambil saya hitung ya, sampai 10. 1, 2, silakan. Jangan ragu, langsung gabung. Pertanyaannya mudah. Yang beruntung dapat hadiah, kita ambil 5 peserta. Juara pertama nanti akan kita berikan giveaway top up pulsa senilai 150.000, kita tambah lagi. Kedua 100.000, ketiga 100.000, keempat 50.000, kelima 50.000. Seperti itu. Ayo semangat teman-teman, langsung saja join. Tadi sampai 4 ya, dihitungnya 5. Bapak lanjutkan lagi 6, 7, 8. Ayo teman-teman, detik-detik terakhir segera join, masukkan nomor kodenya. 8, 9, 10. Oke. Kita waktunya mulai kuisnya. Pak Andi, apakah sudah bisa dimulai? Atau kita tunggu lagi Pak Andi? Oke, kita mulai. Silakan teman-teman. Jawab pertanyaannya. Wah, semangat ya. Semangat sekali. Atas nama Dana berada di posisi paling atas. Oke, disalib lagi oleh Raditya. Tetap tenang teman-teman.
Pak Nuri, ini hadiahnya apa ya nanti ya? Hadiahnya ini Pak, pulsa internet. Kita akan kirimkan melalui wali kelasnya. Wah, semangat ini Untuk nanti. tambahan kuota ya Pak, biar internetnya nggak masalah. Oke, kira-kira kita udah akan dapatkan juaranya. Pak Andi nggak ada suaranya ya? Oke, juara pertama untuk kelihatan. Tarik ke bawah Pak Andi. Sepertinya bisa dicukupkan Pak Andi karena kita sudah dapatkan pemenangnya ya. Mungkin bisa ya, karena udah kelihatan pemenangnya. Kelihatannya sudah terkunci untuk juara 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selamat untuk Ananda yang mendapatkan hadiah. Juara pertama, ya nggak kelihatan. Selamat ya, segera menghubungi wali kelasnya. Bisa dicatat Pak Andi 12E, yang pertama 12E Fikri. Selamat untuk Fikri. Silakan bisa menghubungi Pak Wil. Yang kedua siapa Pak Andi? Sepertinya tidak terbaca ya, terlalu kecil. Baik, kita akan segera hubungi nanti setelah selesai acara ini. Selamat sekali lagi untuk Ananda yang mendapatkan hadiah. Terima kasih Bu Latifah untuk pembagian giveaway-nya. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waduh seru sekali ya kuisnya tadi. Terima kasih kepada para siswa dan juga orang tua siswa atau semua guru-guru juga yang ikut atas partisipasinya dalam mengikuti kuis Sirah Nabawi, dan selamat kepada para pemenang. Berikutnya adalah tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga dengan adanya acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum kita akhiri acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa bersama, dan doa penutup ini akan dipimpin oleh Bapak Lukman Hakim. Kepada Bapak Lukman Hakim, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, anak-anak semuanya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang sangat mulia ini, yang harapan terbesar kita diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatnya nanti dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammad an kulli sahabatin Rasulillahi ajma'in. Amin. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ismata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ithmin. La tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin.
Allahumma kashifal gham, mufarrijal ham, mujibad da'watil muddarina idza da'auka rahman dunya wal akhirah wa rahimahuma farhamna bi hajatina hadihi bi qada'iha wa najahiha rahmatan tughnina biha an rahmati man siwak. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabi rahmah ya Muhammad inna natawajjahu bika ila rabbana fi hajatina hadihi lituqdalana Allahumma fasaffihu fi Allahumma ya qadiyal hajati wa ya dafi'al baliyati ikdi hawaijana kullaha ya arhamar rahimin Allahumma ajirna wa khalisna wa najjina minal waba wal bala wa min sayyil amradi wal asqami la siyama virus corona. Bismillah, a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir min waja'i hada. Allahumma rabban nasi mudhibal ba's ishfi anta syafi la syafiya illa anta shifa la yughadiru saqama. Bismillah, 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 bismillah arqiq. Allahu yashfik min kulli syai'in yu'dika bismillah arqiq. Allahu yashfik min kulli da'in fik. Allahumma afina fi abdanina. Allahumma afina fi asma'ina. Allahumma afina fi absarina. Allahumma afina fi kulli a'dha'ina wa jawarihana wa lataifina wa hawasina adh-dhahirati wal batinah la ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin nas'alukal ijabah al-fatihah. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Lukman yang telah memimpin doa pada malam hari ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita akhiri pertemuan malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Namun sebelum kita benar-benar mengakhiri acara pada malam hari ini, terlebih dahulu ada dokumentasi. Jadi dipersilakan untuk on cam ya, atau membuka kamera, karena sebentar lagi akan ada pemotretan atau sesi dokumentasi ya. Kepada seksi dokumentasi pada malam hari ini, dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Dipersilakan untuk mempersiapkan senyuman yang paling manis ya untuk malam hari ini. Siap. Slide pertama siap ya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kedua. Siap, 1, 2, 3. Untuk slide yang ketiga. Siap, 1, 2, 3. Untuk slide yang keempat. Baik. Siap. 1, 2, 3. Slide yang kelima. Siap. 1, 2, 3. Slide yang keenam. Siap. 1, 2, 3. Slide yang terakhir. Siap. 1, 2, 3. Terima kasih. Sudah, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan para tamu undangan yang hadir berkenan dalam acara malam hari ini. Kemudian pada semua pihak yang telah membantu terlaksananya acara silaturahim virtual keluarga besar Sekolah Kesatuan Bangsa dan juga peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Serta kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan
dalam tutur kata atau kekurangan selama acara ini berlangsung. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.